Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supardi SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zurianti dengan NIM 18721510003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas reguler plus. Saya adalah mahasiswi semester 1 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dan juga sebagai bahan pembelajaran saya dan teman-teman sekalian. Oke, baiklah. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang elastisitas permintaan. Di sini ada definisi elastisitas, yang dimana elastisitas adalah perubahan relatif dari variabel yang diterangkan sebagai akibat perubahan variabel yang menerangkan apabila variabel yang diterangkan dimisalkan Q, quantity, dari suatu barang dan variabel yang menerangkan adalah P, price, harga tersebut. Adapun konsep elastisitas digunakan untuk mengukur sampai di mana besarnya respon atau kepekaan variabel terikat jika terjadi perubahan pada variabel bebas tertentu. Besar kecilnya kepekaan tersebut dapat kita lihat dari besarnya angka koefisien elastisitas atau indeks elastisitas. Oke, next, di sini ada pengertian elastisitas permintaan, yang dimana elastisitas permintaan adalah tingkat permintaan perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang diakibatkan perubahan harga barang atau jasa tersebut. Besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut dapat diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas permintaan. Selanjutnya, adapun macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama itu ada elastisitas harga permintaan, dan yang kedua ada elastisitas silang, dan yang ketiga ada elastisitas pendapatan. Oke, next ke pembahasan yang pertama di sini, yaitu elastisitas harga permintaan. Sebagai berikut, digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Adapun rumus elastisitas harga permintaan sebagai berikut. EH sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P, atau delta P per P dibagi P per Q. Adapun keterangannya di sini ialah EH itu adalah sebagai elastisitas harga permintaan dan Q itu adalah jumlah barang yang diminta. P itu adalah harga barang tersebut. Yang seperti segitiga itu disebut dengan delta atau tanda perubahan. Selanjutnya di sini ada kategori elastisitas harga permintaan. Yang pertama, elastisitas yang elastis atau bahasa Inggrisnya elastik. Apabila perubahan harga delta P mengakibatkan perubahan yang lebih besar dari jumlah barang yang diminta, delta Q atau delta P kurang dari delta Q. Yang kedua di sini ada elastisitas yang unity atau unitary. Apabila persentase perubahan harga persen delta P sama besarnya dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta persen delta Q, atau per delta P sama dengan delta Q. Dan yang ketiga di sini ada elastisitas yang inelastik. Apabila persentase perubahan harga persen delta P mengakibatkan perubahan kenaikan jumlah barang yang diminta persen delta Q yang lebih kecil, delta P lebih besar delta Q. Next, selanjutnya di sini ada, menurut para ahli ekonomi, harga adalah permintaan suatu barang bisa dikatakan elastis jika konsumen merespon perubahan harga barang tersebut dengan berubahnya jumlah permintaan barang yang besar.
Sedangkan perubahan jumlah permintaan barang yang sedikit atau sama sekali tidak berubah terhadap perubahan harga barang tersebut dikatakan inelastis atau kurang elastis. Adapun contoh barang yang elastis dan inelastis. Elastis itu seperti misalkan mobil, perhiasan, dan laptop. Sedangkan inelastis itu seperti misalkan beras, gula, bensin. Adapun di sini selanjutnya yaitu tentang koefisien elastisitas permintaan. ED sama dengan persen perubahan kuantitas diminta per persen perubahan harga. Adapun keterangannya di sini ialah ED itu adalah elastisitas permintaan, Q2 itu adalah kuantitas permintaan setelah perubahan, Q1 itu kuantitas permintaan awal, P2 itu adalah harga setelah perubahan, dan P1 itu sama dengan harga awal. Oke, selanjutnya yang kedua di sini ada elastis silang. Elastisitas silang adalah persentase perubahan permintaan dari barang X dibagi dengan persentase perubahan harga dari barang Y. Apabila kedua hubungan variabel X dan Y sebagai substitusi maka tandanya positif. Sedangkan apabila komplementer maka tandanya negatif. Untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang lain yang berubah, yaitu harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut yang berupa barang komplementer dan dapat berupa barang substitusi. Adapun bentuk umum elastis silang di sini sebagai berikut. Q dikali 2 dikurang Q dikali 1 per 1/2 Q dikali 1 ditambah Q dikali 2. Bisa juga EC sama dengan PY2 dikurang PY1 per 1/2 PY1 ditambah PY2. Atau bisa juga ES sama dengan delta QX per 1/2 dikali Q dikali 1 ditambah Q dikali 2. Bisa juga delta PY per 1/2 dikali PY1 ditambah PY2. Oke, next. Yang terakhir atau yang ketiga di sini ada elastisitas pendapatan. Suatu perubahan, peningkatan atau penurunan daripada pendapatan konsumer akan berpengaruh terhadap permintaan berbagai barang. Besarnya pengaruh perubahan tersebut diukur dengan apa yang disebut elastisitas pendapatan. Dan untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari adanya perubahan pendapatan dalam rumus bisa juga dituliskan sebagai berikut. M sama dengan delta Q per Q dibagi delta Y per Y, atau bisa juga EM sama dengan delta Q per delta Y dibagi Y per Q. Jika EM sama dengan 1 unity, maka 1% itu kenaikan dalam pendapatan akan menaikkan 1% jumlah barang yang diminta. Jika EM lebih besar dari 1 elastis, maka orang akan membelanjakan bahagian yang lebih besar dari pendapatan terhadap barang. Jika pendapatan naik, jika EM kurang dari 1 inelastis, maka orang akan membelanjakan bahagian pendapatan yang lebih kecil untuk suatu barang bila pendapatannya naik. Next, di sini selanjutnya ada faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama di sini ada harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang lain atau barang pengganti. Yang ketiga ada pendapatan rata-rata masyarakat. Yang kelima ada selera. Yang keenam ada jumlah penduduk. Oke, baiklah, dari materi yang saya presentasikan di atas dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan elastisitas permintaan terhadap harga harus menjadi pertimbangan penting saat mengembangkan produk dan strategi pemasaran Anda. Selain menjadi poin dasar di balik penetapan harga, faktor besar yang harus Anda perhatikan adalah elastisitas harga untuk segmen pelanggan yang berbeda akan bervariasi. Dengan demikian, pemasaran
penetapan harga dan bundling Anda harus bervariasi. Ingat, pada akhirnya penetapan harga adalah proses yang harus Anda integrasikan ke dalam lintasan perusahaan Anda untuk meningkatkan keuntungan dalam bisnis Anda. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.